sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Ini saya juga udah kemarin laporin ke pihak Polres karena pencemaran nama baik saya dan pacar saya. Nih dari screenshotannya, kelapa putih salju, hijau pohon Natal. Oh, disama-samain kayak. Halo, kembali lagi bersama saya Kamedi di channel terkacau Vlog Debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini dan banyak banget yang minta Kak bahas ini, bahas ini, bahas ini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayu, gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Aku mau bahas beberapa pembahasan di sini, guys. Ada dua pembahasan yang mau aku bahas di sini. Dan ini lagi rame banget, lagi viral banget. Oke, apa yang mau aku bahas? Aku mau bahas tentang klepon dan dua sejoli. Oke, dua sejoli yang aku bahas kemarin gitu, guys. Dia nge-DM aku. Wow banget kan? Oke, jadi kita masuk dulu ke pembahasan pertama di mana kita mau bahas tentang klepon. Oke, yang viralnya klepon itu tidak islami. Oke, klepon tidak islami. Klepon, kalian tahu nggak sih klepon kayak gimana? Klepon itu jajanan khas zaman-zaman dulu gitu loh. Kalau misalkan sekarang ada ya mungkin di daerah-daerah gitu. Sekarang di sini udah jarang ya, di aku udah jarang klepon gitu. Klepon itu bahan dasarnya dari umbi. Umbi tahu nggak sih? Umbi, terus dalamnya itu gula yang cair gitu. Terus luarnya itu kayak kelapa diparut. Oke? Dan bingung kenapa klepon disebut tidak islami. Bahan bakunya saja dari bahan-bahan yang tidak berbahaya atau tidak haram gitu loh. Dari umbi, gula, kenapa bisa dibilang tidak islami? Oke. Asumsi dari mana? Pendapat dari mana itu? Kita lihat ya, ini banyak banget postingan tentang klepon ya. Klepon aja jadi soal gitu. Klepon tidak islami yang katanya seperti itu ya. Oke, jadi kita lihat. Oke, di sini tuh banyak banget postingan tentang klepon ini, tapi aku mau ngambil contoh dari postingan Fakta Indo ya. Fakta Indo memposting klepon disebut jajanan tak islami, pedagang di Pasuruan meradang. Kita slide 2-nya kita lihat. Kue klepon tidak islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma yang tersedia di toko-toko syariah kami. Oke. Kita lihat captionnya apa? Beredar di sosial media bahwa kue klepon disebut sebagai jajanan tidak islami. Pengusaha makanan khas Jawa klepon di Pasuruan pun meradang ya. Itu yang buat iklan itu nggak punya kerjaan. Kalau punya kerjaan nggak mungkin seperti itu. Orang kurang waras itu, kata Ainul Azijah, 35 tahun, pemilik sekaligus pedagang klepon, Raja Rasa. Jadi si ibu ini memberi tanggapan gitu, bahwasanya itu orang tuh nggak ada kerjaan banget sih, bilang klepon tidak islami gitu loh. Nah terus, ibu 3 anak ini menegaskan klepon yang dijualnya terbuat dari bahan yang halal. Proses membuatnya juga baik. Bahannya tepung ketan, pandan untuk pewarna, gula merah dan gula putih. Saya sebagai muslim juga sangat berhati-hati. Saya berdoa dahulu sebelum membuat klepon, bujar perempuan yang sudah membuat dan menjual klepon sejak 2008. Ainul menduga orang yang menyebut klepon tidak islami sengaja ingin mendompleng dia gitu supaya jualannya laku mungkin, kata si ibu. Wong artis saja pengen terkenal pakai cara seperti itu, ungkapnya. Dan ini tuh memang bener banget, ini orang yang ngiklan gitu, ngiklan yang ngiklan itu nggak ada akhlak gitu. Maksudnya kok bisa-bisanya klepon bahan dasarnya dari bumbu-bumbu halal gitu loh ya, bisa disebut kayak gitu, tetapi kenapa dia berasumsi bahwasannya klepon tidak islami? Kayak kenapa ke klepon gitu, kenapa? Nih dari screenshotannya, kelapa putih salju, hijau pohon Natal. Oh, disama-samain kayak gitu, kelapa putih salju. Berarti paru dan kelapa itu disebut salju. Oke. Terus hijau itu pohon Natal, berarti semua yang hijau itu pohon Natal gitu. Kelapa putih salju. Oke, kan bahan dasar dari kelapa banyak, bukan cuma klepon. Kenapa kamu mengasumsikannya ke klepon gitu loh? Yang dimana jadi para pedagang itu meradang itu alias jadi jatuh gitu.
jadi nggak laku, kurang laku gitu. Karena kebanyakan orang-orang itu memilih untuk menangkap sesuatu yang viral tanpa dilihat dulu, tanpa ditelaah, tanpa diteliti, tanpa dicari kebenarannya. Kadang-kala seperti itu, kebanyakan seperti itu. Makanya gitu menjadi efek kepada si pedagang-pedagang klepon gitu loh. Jadi kadang ada yang jadi gak payu gitu, gak laku, karena orang-orang takut, oh ini gak islami, viralnya gak islami. Klepon aja jadi soal gitu loh. Bagaimana dengan bakso beranak yang gak ada bapaknya, kayak miris gitu loh. Oke ya, parah banget nih. Ini siapa sih gitu yang pertama bikin asumsi seperti ini gitu loh. Kita cari guys. Nah, di sini aku menemukan cuitan dari postingan lain ya guys ya, yang katanya seperti ini. Jagat maya heboh dengan sebuah postingan kue klepon tidak islami. Awalnya postingan itu muncul dari platform Twitter. Pemilik akun bernama Iren Secutmom mengunggah poster penjualan sebuah toko kue berupa poster bertuliskan kue klepon tidak islami. Dalam unggahan itu, penjual dalam poster itu menganjurkan agar meninggalkan jajanan yang tak islami dan beralih ke jajanan serba kurma yang merupakan jajanan islami yang bisa dibeli di toko bernama Abu Ikhwan Aziz. Kue klepon tidak islami, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami Abu Ikhwan Aziz, tulis dalam keterangan poster itu. Adapun menurut akun Facebook Indonesia Hawkers, klaim kue klepon tidak islami tidak memiliki dasar yang kuat. Klaim tersebut pun dibuat dengan tujuan untuk memancing keributan di jagat maya. Berdasarkan hasil penelusuran, pencarian terhadap nama toko Abu Ikhwan Aziz tidak membuahkan hasil. Lebih lanjut, foto kue klepon dalam poster tersebut dimiliki oleh Vinod Dita yang diunggah dalam situs flickr.com pada 16 September lalu. Nah, jadi gini intinya, kenapa klepon itu viral? Karena ada orang gitu, toko gitu, toko yang membuat poster yang dimana menyebutkan bahwa kue klepon itu tidak islami. Yuk mampir ke jajanan-jajanan islami seperti kurma yang ada di toko saya. Nah, seperti itu. Jadi si toko itu membuat poster seperti itu untuk menarik para pelanggan supaya membeli kurma daripada klepon. Kenapa gitu harus berdagang dengan membanding-bandingkan dagangan orang lain yang akan menjatuhkan nama dagangan orang lain. Bukan nama doang, di sini jenis dagangannya gitu loh. Kleponnya itu kayak parah banget gitu guys. Nah, setelah viral dicari dong nama tokonya itu yang tadi Abu Ikhwan Aziz gitu kalau nggak salah ya. Nah, dicari tuh nggak ada guys. Nah, ini pertanyaan. Mungkin saja ini adalah seseorang yang ingin mengadu dombakan, yang ingin melihat pendapat-pendapat para netizen, yang ingin memicu gitu, memicu emosi kita semua. Karena apa? Dengan seperti itu kita tuh debat guys, debat dan menjadikan kita tidak harmoni sesama warga, sesama masyarakat gitu loh. Itu hanya mengadu dombakan saja menurut aku mah ya, kesimpulannya seperti itu. Oke, jadi segitu aja yang bisa aku bahas tentang klepon yang katanya tidak islami. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yang dimana kemarin aku bahas dua sejoli yang viralnya apa ya, seperti itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan sebelum waktunya, sebelum menikah gitu loh. Nah, di video kemarin aku ngebahas kalau kita itu nggak tahu itu video aslinya atau foto sampulnya yang disatukan dengan video orang lain yang dimirip-miripkan saja. Ternyata dia nge-DM ke aku guys. Aku baru buka tadi ya guys ya. Kita lihat ya. Ini klarifikasi dari dia. Atas nama Rizky Gunawan, dia nge-DM aku kemarin jam 3 guys ya. Sore kak, saya mau minta tolong untuk video yang viral di semua sosmed itu bukan saya. Saya sebagai korban dari foto sampul yang dipakai oleh orang yang jahat kepada saya kalau video itu bukan saya. Ini saya juga udah kemarin laporin ke pihak Polres Cybercrime Buleleng, Bali karena pencemaran nama baik saya dan pacar saya. Nah lo, buat kalian yang udah nyebar-nyebarin nih lo, hati-hati lo. Yang udah share-share ke teman-teman kalian, hati-hati lo. Bisa aja kalian dilaporin, ya. Makanya dengerin kata-kata aku kemarin apa. Kita tuh kalau apa-apa harus lihat dulu gitu.
Harus lihat apakah itu beneran atau enggak gitu loh. Kita nggak tahu kalau nggak sesuai kata orang yang bersangkutan. Nah, jadi gini kan, dia ngelaporin loh. Dia melampirkan sebuah laporan kepada kepolisian. Ini atas nama Kadek Rizal Gunawan. Nih kita bacakannya laporannya seperti apa. Dengan ini saya melaporkan atau mengadukan kepada Bapak bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut. Nih kronologisnya seperti ini, dengerin. Berawal dari tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 10.23, ini 10 atau 18 ya, Wita, saya diberitahukan oleh teman saya atas nama Kadek Sutama dengan mengatakan kepada saya bahwa ada lagi yang mengupload foto saya bersama pacar saya di Facebook di grup cerita lucu penawar stres yang diupload oleh akun atas nama Pajar Perok serta akun atas nama Diadi DY. Pertama saya kira hanya foto saya, tetapi ternyata ada video yang mana video tersebut bukanlah saya dan pacar saya. Kemudian teman saya juga memberitahukan bahwa foto saya juga tersebar di Instagram, Twitter, TikTok. Foto-foto saya yang tersebar di media sosial hanya digunakan sebagai sampul untuk memancing pengguna medsos agar membuka link yang berisi foto, gambar, serta video net yang diunggah dicantumkan di postingan yang berisi foto saya, dimana setelah link tersebut dibuka itu bukanlah diri saya dan pacar saya. Atas berdasarnya foto-foto saya tersebut, saya merasa resah dan nama baik saya sudah tercemar karena foto-foto saya digunakan sebagai sampul untuk link yang berbau pornet. Atas kejadian ini saya pun melaporkan ke kepolisian. Dan lagi, mohon bantu meluruskan video ini supaya orang-orang tidak berpikiran negatif ke saya. Oke? Aku balas, oke, saya berbicara demikian di konten yang saya buat. Saya coba perjelas dengan klarifikasi ini. Semoga netizen tidak berpikir yang tidak lagi terhadap kalian. Sesuai apa yang aku baca barusan. Jadi pada intinya, orang itu merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya karena foto dia bersama pacarnya digunakan sebagai sampul video seperti itu. Nah, dia merasa dicemarkan nama baiknya, jelas dia merasa dicemarkan nama baiknya karena dimirip-miripkan dengan orang itu. Nah, jadi yang tercemar itu nama dia, bukan nama orang yang di video itu. Sesuai apa yang aku omongin kemarin, guys, dengerin, makanya dengerin. Kemarin aku ngomong seperti itu. Jangan kalian tuh asal-asal nge-share video gitu. Asal-asal nge-share video, ada yang viral, kalian share, ada yang viral, kalian share. Tanpa kita lihat dulu kebenarannya seperti apa. Nah, jadinya kayak gini kan, main lapor. Seandai kata nama kamu yang dilihat sama korban, nama kamu yang akan dilaporin ke polisi. Tadi siapa tuh namanya yang dilaporin? Gitu. Makanya kita tuh harus hati-hati, guys. Nge-share itu harus hati-hati. Sekarang itu negara hukum, ada undang-undangnya. Mungkin dia nge-DM aku karena dia lihat postingan aku dan postingan aku tidak menyinggung dia. Makanya dia meminta bantu ke aku untuk diluruskan gitu dengan bukti yang ada gitu. Kemarin aku tanpa bukti aja aku udah ngomong bahwasanya bisa aja itu dimirip-miripkan gitu loh. Makanya aku di sana nyebut, kita nggak bilang bahwa foto yang ada di cover gitu ya, di cover atau di sampul. Jadi pelajaran guys buat kalian, kalau ada apa-apa itu jangan asal share. Kita itu negara hukum, siapapun bisa melaporkan kita kalau misalkan kita sok tahu gitu loh. Walaupun kata orang seperti itu, kita tetap harus nyari kebenarannya gitu. Kita cari tahu apakah benar atau enggak. Dan tentunya kalian harus nonton UU Komedi biar kalian tuh tahu itu benar atau enggak sih gitu loh. Dan nyatanya apa, benar kan apa yang aku omongin kemarin? Kalau saja kemarin aku salah ngomong, mungkin aku yang bakal dilaporin. Tetapi apa? Aku mencari tahu, aku meneliti, menelaah, makanya aku tidak salah gitu. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih udah nonton, terima kasih yang udah ngasih info ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau ngasih info, komen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa DM di Instagram @uungkomedi28 kalau kalian ada info yang memang benar-benar aku harus bahas. Oke, terima kasih udah nonton, stay fokus, salam, gede enjoy. Get the memo.